lainnya. Walidhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur yang akan kita tinggali nanti itu merupakan langkah pertama kita untuk masuk ke alam-alam selanjutnya. Fa in wajadahu khair fa ma ba'dahu aisar. Siapa orang yang masuk kubur ternyata kuburnya bagus, fa ma ba'dahu aisar, maka kehidupan setelah alam kuburnya akan bagus. Wa in wajadahu ghairu dzalika fa ma ba'dahu asad. Tapi siapa orang yang dia itu meninggal dunia masuk ke dalam kubur ternyata mendapati kuburnya tidak baik, fama ba'dahu asadu, maka kehidupan setelah kubur akan lebih repot. Itu bukti bahwa kita ini bukan hanya hidup satu kali, tapi saat kita ketemu malaikat Israel lalu kita meninggal dunia, kita masuk ke lubang kubur, kita hidup lagi. Bahkan kehidupan di alam kubur itu lebih hebat daripada alam dunia ini. Bukan hanya alam kubur kita akan hidup, tapi kita akan pindah alam demi alam demi alam. Makanya Rasulullah bilang, siapa orang yang masuk kubur ternyata bagus, kuburannya bagus, maka kehidupan selanjutnya dia akan baik. Berarti Nabi Muhammad memberikan kabar kepada kita bahwa kita akan hidup demi hidup, pindah alam ke alam-alam selanjutnya. Allah Ta'ala mengatakan dalam kitab suci Al-Quran, wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Ta'ala, kasih tahu Muhammad, kabarkan kepada umatmu bahwa ketika kita sudah bertemu dengan malaikat Israel, wa min waraihi barzakh, setelah kehidupan dunia ini kita akan bertemu dengan alam yang disebut barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari kita dibangkitkan oleh Allah. Artinya apa, Pak? Artinya kita ini tidak mati. Kita masuk kubur itu hanya masuk dimensi selanjutnya. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang baik akan mendapatkan balasan dari Allah, yang jelek juga akan mendapatkan balasan dari Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, fala talumanna illa nafsak. Kalau ternyata kamu masuk kubur mendapatkan kerepotan karena tingkah laku kita di dunia yang tidak baik, fala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Karena dia kurang cerdas memainkan umurnya yang terbatas hanya untuk mengikuti hawa nafsu yang sebentar, lalu dia memberikan kehidupannya kepada alam selanjutnya dalam keadaan yang tidak baik. Makanya Rasulullah bilang, kalau kamu mati ternyata kamu dikubur hidup lagi kok tidak enak, maka jangan salahkan diri siapapun kecuali dirinya sendiri. Seakan-akan Nabi Muhammad mengasih kabar kepada kita bahwa kita masih akan hidup di alam-alam selanjutnya. Itu kabar yang datang dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. Itu hidup, Pak. Jadi kita ini bukan mati. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu hanya dha'iqah, dhaqa, yazuqu, dhauqan, itu bahasa Arab. Artinya mencicipi. Kita tidak mati, hanya mencicipi kematian. Artinya harus orang yang hidup mencicipi kematian. Bukan mati, harus mencicipi kematian. Setelah kita masuk di alam kubur, ditinggal pulang sama keluarga, hidup lagi. Disitulah kita akan tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Tahukah sampean? Siapa yang bisa nolong kita di kubur? Lalu kita akan pindah manazil akhirat, alam-alam selanjutnya di alam akhirat. Siapa yang bisa nolong kita? Bos, uang, sertifikat, kantor, bupati, presiden. Tidak ada yang bisa nolong kita, cuma satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semuanya akan diam. Dan terus sampai tunggu kapan dia saya masuk alam itu. Gak usah ditunggu, akan datang waktunya. Dan kita pasti akan masuk alam itu, dan kita akan tahu bahwa yang bisa nolong kita pada saat itu hanya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran, yawma la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala. Kata Allah Ta'ala pada hari itu, tidak ada yang berbicara. Kalau sudah orang masuk alam akhirat, kumpul, ada di pada mahsyar, la yatakallamun, tidak ada yang berani berbicara. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fala yasma'una illa hamsa. Tidak terdengar pada saat itu, tidak ada yang ngomong illa hams, kecuali hanya bisik-bisik saja. Tidak ada yang berani. Semua merasakan kewibawaan yang besar dari Allah. Inilah kecuali man adzina lahu rahman wa qala shawab.
kecuali orang yang diberikan izin oleh Ar-Rahman untuk berbicara. Ulama tafsir sedunia pakat mulai zaman dulu sampai akan datang sepakat, makhluk yang dimaksud oleh Allah dalam surat An-Naba yang diizinkan untuk berbicara pada saat episode selanjutnya itu hanya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang lain. Lah kita menurutkan buat apa? Untuk ini lah, untuk memperingati kalau kita akan diselamatkan sama orang yang kita rayakan kelahirannya pada hari ini. Tidak ada siapa yang mau memberikan keselamatan. Tidak ada. Orang tua kita akan lari, saudara kita akan lari, kekasih kita akan lari, anak kita akan lari, istri kita akan lari. Bikul bisa kita menyuni. Semua punya kesibukan sendiri-sendiri. Walaupun Nabi Adam akan melarikan dirinya, walaupun Nabi Isa akan mengatakan nafsi-nafsi, walaupun Nabi Musa akan lari, dan semua mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa akan mencari satu manusia yang namanya Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam hadisnya, "Laukana Musa hayy ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa pun hidup, pasti akan ikut saya. Kenapa? Karena Nabi Musa tahu kalau sudah di akhirat tidak ada yang bisa didengarkan omongan semua Allah. Kalau nasi ini sampai belo awak ketika di hadapan Allah, yang bisa nolong hanya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW di depan para sahabat mengatakan, Adam, wa man dunahu tahta liwa yaumil qiyamah wala fakhr. Adam serta nabi-nabi yang lainnya nanti akan berada di bawah benderaku wala fakhr. Saya ngomong gini bukan sombong, memang kenyataannya seperti itu. Walaupun Nabi Musa akan nyari Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, tetap baru kanjeng Nabi. Walaupun Nabi Sulaiman Marisoki bisa ngomong binatang, tetap nyari kanjeng Nabi. Walaupun Nabi Daud bisa melunakkan besi, tetap nyari Nabi Muhammad. Dari sudah sampai paling hebat di alam semesta ini, tetap semuanya butuh sama Nabi Muhammad SAW. Dan kanjeng Nabi sudah ngasih kabar, semuanya tidak saya tolong, yang saya tolong dulu kita umat Nabi Muhammad SAW. Betul segala loh. Hidup kita pendek, mau berapa tahun? Urip ini mau berapa tahun? Tidak ada. Rasulullah sudah ngasih patokan 60, 70. Waktu itu nang Jawa jauh, lebih 70 itu sedikit. Kalaupun offset 70 tahun ke atas, itu underdeal sudah karakter dari KAP misalnya. Samurai, sengkil, ngomong mati terus anus, motor burung, kuping gak pati dulu, gak pati dulu. Mari ngono curang awal iskerok kabeh. Masih gini kamar itu biasa nih, hari ngomong itu musik-musik seneng. Terus tuh ganti geriga, terus ganti minyak gosok macam-macam, koyok macam-macam. Walaupun offset 70 tahun, underdeal sudah tidak fit seperti umur 20-30 seperti saya ini masih kepala dulu. Wah, umur kita ini pendek, mau diterus-teruskan, tidak ada. Makanya orang yang cerdas, kata Imam Syekh Abu Bakar bin Saleh, kalau kita sadar akan hal ini, maka tujuan hidup kita yang sebentar, yang pasti kita pindah ke alam selanjutnya hanya satu, mencuri perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. God, apapun itu tidak ada. Yang kita cari di dunia itu cuma satu, golek perhatian, tarperan dengan Nabi. Sudah itu kok. Karena tidak mungkin orang itu dirawui dengan Nabi kecuali yang dikenal. Sama tidak mungkin Pak mendaya namanya wong tidak kenal Pak. Mendaya kok kenal. Kalau gak kenal, apa sampai diparani? Anak gak pernah kenal sama antum yang di Balung. Kok saya dari Ketapang ke sini jauh-jauh? Ada apa sampai datang ke Ketapang ke hallnya Walid, Habib Faisal? Kalau gak kenal, buat apa? Jenengan mau nyewa elok sampai datang ke rumah, keluarkan biaya mana capek? Karena kenal. Begitu pula sebaliknya, saya setiap bulan datang ke sini. Kenapa? Karena kenal. Kalau tidak kenal, bagaimana mau ada hubungan ya, ikhwan? Lalu kalau kita di dunia tidak mengenalkan diri dengan Nabi Muhammad, dari mana kita akan diparanikan di Nabi kalau dikubur? Dan orang yang dikubur yang tidak didatangi Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan kecelakaan di hadapan Allah, dan yang lebih parah dia akan ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga hati kita dibuka oleh Allah. Satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Matur sama kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini uhibbuk. Saya cinta sama antum Rasul. Ini sahabat ini mengungkapkan rasa cinta sama Nabi Muhammad SAW. Matur kanjeng Nabi, saya cinta sama jenengan kanjeng Nabi. Akhirnya karena Rasulullah mengatakan dia cinta sama Nabi Muhammad, akhirnya sama Nabi Muhammad dilihat, ya apa sih? Tinggal aku nih wong cinta ini apa model?
Ternyata sahabat tadi membuktikan cintanya dengan khidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika turun ayat Al-Quran, Wallahu ya'simuka minan nas. Ketika turun ayat Al-Quran, Muhammad, Allah menjaga kamu dari manusia. Dulu tuh Pak, di rumahnya Kanjeng Nabi. Kalau sampai yang pernah ke Madinah, yang sudah pernah sampai, sudah yang pernah sampai ini, sudah. Yang belum tak cuma berangkat insyaallah. Tak turunnya mati berangkat umroh insyaallah. Yang sudah itu tahu Pak, ini kalau sampai ke eling-elingan Madinah Munawwarah, itu rumahnya Nabi Muhammad. Di belakang itu kayak orang musolane rada dulu. Itu tempatnya Ashabus Suffah. Itu dulu di sana tuh pasukannya Kanjeng Nabi. Jadi rumahnya Nabi Muhammad ini 24 jam dijaga sama orang-orang. Karena khawatir ada orang-orang datang ke rumahnya Kanjeng Nabi mendadak, langsung diserbu Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi rumahnya ini standby. Ada pasukan elit khusus yang menjaga rumahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu turun ayat Al-Quran, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu, ya'simuka minan nas, dari manusia. Artinya gak mungkin Kanjeng Nabi mati dipateni wong, gak mungkin. Karena sudah turun ayat dari Allah Ta'ala, Allah menjaga Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad keluar dari rumah, mengatakan kepada para sahabat barusan turun ayat, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu Muhammad dari manusia. Bisa ke mulia kabeh kalau sama namanya ini, karena saya sudah dijaga sama Allah. Saya tidak bakal dibunuh orang, karena saya sudah dijaga sama Allah. Ketika mendengar kabar dari Nabi Muhammad, semua sahabat pulang kecuali satu orang. Apa boleh kecuali situ. Sama Kanjeng Nabi dilihat dari jendela. Ini kok gak pulang orangnya, kenapa? 1 hari, 2 hari, 3 hari diparani sama Kanjeng Nabi. Kenapa sampai gak pulang? Yang lainnya pulang, kok sampai gak pulang? Kan saya sudah bilang, ini sudah turun ayat, saya gak bakal dibunuh orang. Sudah pulang, saya aman. Apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, saya di sini bukan untuk jaga antum. Dan terus, mau apa sampai di sini? Saya di sini untuk khidmat sama antum. Barangkali antum mau butuh air, anak standby untuk ngambilkan air. Barangkali jenengan butuh barang atau apa yang mau diangkatkan, saya siap. Saya di sini untuk ngabdi sama antum, bukan untuk yang lain. Bukan untuk jaga antum, sudah dijaga Allah. Kami yakin itu. Perlindungan kami tidak ada apa-apanya dengan perlindungan dari Allah Ta'ala. Turun malaikat Jibril, turun Diyani, terus jelas sampai dijaga Allah Ta'ala. Saya di sini tuh merewangi antum. Barangkali antum butuh keluar, tidak ada kendaraan, saya siap menyediakan kendaraannya. Saya di sini untuk ngabdi sama antum. Ketika dengar ucapannya ini jatuh hati Nabi Muhammad SAW. Ini orang baik. Dia ninggalkan keluarganya, ninggalkan istrinya, menyiapkan kendaraannya untuk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, Salmi, kamu minta sama saya, jatuh hati Rasulullah. Akhirnya sahabat tadi mikir, ini senjata, saya nawari Kanjeng Nabi Pak. Yang nawari Rasulullah, bukan bupati, bukan presiden, Kanjeng Nabi. Sahabat ini cerdas, aku sampai mati. Aku mati pindah alam gak mati, urip mana? Saya ake alam-alam itu, turun kok melewati sirah, turun kok suhuf, terima amal. Belum nanti ada mizan, belum nanti, saya macam-macam nih. Dipikir, aku kalau minta uang percuma, mati juga bawa duit. Saya minta sapi, minta kambing, minta unta, ya saya mati dan dibawa. Saya minta rumah yang bagus, ya percuma, saya mati ya kuburanku tetap 2 meter kali setengah meter. Nah saya ini minta apa? Akhirnya mikir, ya sudah Rasulullah, bagaina murafataka fil jannah. Saya tidak minta uang, saya tidak minta kendaraan, saya tidak minta rumah yang mewah, enggak. Saya minta satu, saya kepengen sama antum sampai di surga Allah Ta'ala. Ini cerdas ini. Ini cerdas ini, minta sama Kanjeng Nabi sampai di surga. Apa jawaban Nabi Muhammad? Apa jawaban Kanjeng Nabi Bu? Kanjeng Nabi singkat saja menjawab, inni ala nafsika bika sunnatus sujud. Rewangono aku, inni ala nafsik. Bantu saya jangan kamu banyak sujud sama Allah. Sujud sama Allah Ta'ala, sembahyang. Hanya minta itu tok Nabi Muhammad. Orang nih Pak, pamannya Kanjeng Nabi Firaun yang balung yang kemik seperti saya berdiri di sini. Terus Kanjeng Nabi ngomong, ayo sopo sing sampai merah pun surga. Sampai menawarkan diri, saya Nabi Muhammad mau ikut antum ke surga. Sampai nyekeli kelambine Kanjeng Nabi, walaupun mati nyekeli Kanjeng Nabi, mati nih nyekeli kelambine Kanjeng Nabi. Kanjeng akan betul Kanjeng Nabi. Rasul sudah mengatakan, yang kepingin sama saya di surga, ayo sembahyang. Oh juga kami sembahyang.
Pendek, jawabannya kan semua pendek. Kata para ulama, itu yang dimaksud bukan hanya sholat, tetapi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Ya puasa, ya sholat itu dijalankan. Bohong Pak, orang kimulutan gak sembahyang pada kepengen kita mengkaji Nabi. Ini benci hajar. Jadi mana mau datang gak bisa? Harus sembahyang. Walidalik Rasulullah SAW beliau mengatakan as-salatu imaduddin, faman agamaha faqad agamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama. Siapa orang yang dia melaksanakan salat, maka dia mendirikan agamanya sendiri. Tapi siapa orang yang dia meninggalkan salat, maka dia telah merobohkan agamanya sendiri. Oleh Allah ngapain bangun omah, Pak? Yang harus dibeli pertama apa? Ya pasir. Yang dibeli pertama apa? Ya semen. Sampai bangun omah, yang dituku pertama apa? Ya waktu. Apa meneh? Besi. Kenapa? Itu bahan-bahan untuk buat pondasi. Kalau orang bangun rumah yang dibeli pertama itu genteng, Pak, ambil usul, ambil plafon, ini salah alamat ini. Karena gak kanggo. Yang digawe pertama itu ya batunya, ya pasirnya, ya tanahnya, ya semennya, ya besinya. Karena itu alat untuk bangun pondasi. Kalau tidak ada pondasi, maka genteng, plafon, asbes, kakang kabeh nggih wong nggih. Sing kompak nggih wong nggih. Begitulah agama kita. Web saya beb nyaturnya anak yatim. Terus saya beb pengajian beb. Terus saya sholawatan beb. Terus ispoke kabeh aku beb. Sama senterope aku beb. Ya terus mari ngono. Kasih sembahyang, entek kok nama kabeh. Habis senang. Subuhnya offset. Kadang-kadang santri, dipontok, wakil, kacau malah ya mulai wala adkar wala wirdulatir, gelap nih HP ya. Kan memang tidak apa sekarang ini, Mbak. Sholat itu nomor 1. Kalau sudah tidak sholat habis semuanya, gelap, tidak ada yang lain. Tidak layu, tidak ada yang lainnya habis. Walidari Rasulullah SAW bila mengatakan di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, al-farqu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Kata Nabi Muhammad, perbedaan kita antara orang yang mau ketemu saya sama Rasulullah dengan orang yang tidak mau ketemu saya, itu orang-orang yang kafir. Apa? Hanya sholat. Kalau saya membuktikan pemenangan kepengen ketemu kanjeng Nabi, sepatak sembahyang. Yang dia itu memang tidak ada kepingin ketemu kanjeng Nabi, ya sudah dalam sholat. Karena tidak bisa orang itu ketemu Nabi Muhammad kecuali dia melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hati kita dibuka Allah. Perbaiki sholatnya, Pak. Kalau sudah sholatnya bagus, semuanya bagus. Man ahsanul wudu'a ahsanallahu sholata, wa man ahsanallahu sholata ahsanallahu jami'a umuri. Siapa orang yang dia itu bagus wudunya, maka akan bagus sholatnya. Siapa orang yang bagus sholatnya, maka akan bagus semua urusannya. Urusan pekerjaan akan diberikan bagus, urusan ngopeni rumah tangga akan diparingi api, urusan ngopeni anak bakal diparingi kebagusan. Semuanya akan diberikan kegampangan. Kapan? Saat kita memperbaiki kita punya sholat. Sepuluh nih kadang-kadang anggota Al-Hidayah sembahyang pakai kaos. Ono tulisannya mana? BC 12. Terus dia kadang-kadang mungkin musim-musim ini musim-musim Piala Dunia sembahyang ada gambar bal-balan yang bergerak. Ini ngadep Allah ini. Jujur ngadep atasan. Pak sepuro nih, Pak arek sekolah wae, Pak ana seragam nggih nggih. Sekolah. Jumat pramuka. Engko wayane Senin ya putih merah. Ada warnanya.